Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA Fisika. Pada kesempatan kali ini kita membahas hukum Newton, benda didorong miring ke bawah pada bidang horizontal. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan gambar atau ilustrasi berikut ini. Jika benda didorong miring ke bawah pada bidang horizontal, maka gaya dorong tersebut membentuk sudut sebesar theta terhadap arah horizontal. Misalkan ada sebuah benda yang diletakkan pada lantai kasar. Nah, kita mendorong benda tersebut dengan posisi miring ke bawah, maka gaya dorong tersebut membentuk sudut. Nah, ketika gaya dorong tersebut membentuk sudut, maka kita harus proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga membentuk gaya-gaya yang saling tegak lurus. Maka pada sumbu X menjadi Fx cos theta, pada sumbu Y menjadi Fy sin theta. Selain gaya dorong, ada gaya berat V akibat berat benda tersebut. Ada gaya normal akibat benda tersebut bersentuhan dengan permukaan lantai, maka timbul gaya normal. Ada gaya gesek F kecil yang melawan arah gerak benda. Nah, setelah kita memahami gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka ada dua kemungkinan gerak benda tersebut. Yang pertama, benda diam. Artinya, gaya yang kita berikan pada benda tersebut ketika kita mendorong, tetapi benda tersebut tetap diam. Yang kedua, benda bergerak secara mendatar. Artinya seberapa kuat juga gaya yang kita berikan sehingga benda tersebut bergerak secara mendatar. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana kalau benda tersebut tetap diam. Benda tetap diam jika Fx cos theta lebih kecil dari gaya gesek statis. Mengapa kita menggunakan gaya gesek statis? Karena benda dalam posisi diam, sehingga Fx cos theta lebih kecil gaya gesek atau lebih kecil Fk. Oke, selanjutnya kita menerapkan hukum Newton 1. Sigma Fx sama dengan 0 karena benda dalam posisi diam. Oke, kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada Fx cos theta dan ada Fs atau gaya gesek statis. Maka kita gunakan arah ke kanan sebagai positif dan ke kiri sebagai negatif. Jadi Fs kurang Fx cos theta sama dengan 0. Kenapa kurang Fx cos theta? Karena Fx cos theta arahnya ke kiri, kita gunakan tanda negatif, sehingga Fs sama dengan Fx cos theta. Oke, selanjutnya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Perhatikan pada sumbu Y. Ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya dorong, yaitu Fy sin theta. N kurang V kurang Fy sin theta sama dengan 0. N sama dengan V tambah Fy sin theta. V dan Fy sin theta kita pindah ruas ke sebelah kanan, hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa gaya gesek Fs sama dengan mu S kali gaya normal. Nah, sekarang kita ganti gaya gesek Fs dengan Fx cos theta dan N dengan V tambah Y sin theta. Jadi Fx cos theta sama dengan mu S kali V tambah Fy sin theta. Jadi rumusnya Fx cos theta sama dengan mu S dalam kurung M kali G tambah Fy sin theta. V kita rubah menjadi M kali G tambah Fy sin theta. Bagaimana, bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, setelah kita mendapat rumus, maka kita bisa tulis kembali rumus gaya dorong miring ke bawah di mana benda tetap diam adalah
Fx cos theta sama dengan mu S kali M kali G tambah Fy sin theta. Nah, ini adalah rumus gaya dorong. Oke, pembahasan mengenai hukum Newton benda didorong miring ke bawah pada bidang horizontal sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa bantu channel Amafran ini dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih.